Sudah, begitu John? Nah, mau berapa lama? Saya pikir tadi saudara mau lebih panjang. Jangan, nanti ini mulai acara. Oke, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi agak beda ya hari ini ya. Saya sama, nanti saya perkenalkan. Nanti beliau ini saya perkenalkan siapa dan di mana, bagaimana gitu ya. Salam sejahtera kembali, ketemu di Cerita Malam Jumat. Setelah kita sempat jeda sebentar, setelah edisi bulan keluarga, sekali lagi bukan karena alasan apa-apa, karena memang soal bahan, bingung bahannya. Nah, tim kreatifnya bingung. Ini habis ini apalagi gitu ya. Ya. Nah, tapi bersyukur kita mulai lagi ke Cerita Malam Jumat karena sudah ada beberapa yang juga bertanya sama saya, Pak. Jadi ini kok nggak ada lagi? Ya, kita adakan sekarang ini. Ya, salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, kuat di dalam Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak kita sama-sama, saudara, masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kembali malam ini kami dipertemukan dalam Cerita Malam Jumat. Dan kami mau mulai bersama-sama dengan ungkapan syukur bahwa Tuhan masih bisa memberi kami segala sesuatu yang kami perlu, khususnya di saat-saat pandemi seperti ini. Meskipun kami saling berjauhan, tapi lewat teknologi yang Tuhan ciptakan melalui anak-anak-Mu juga, pada akhirnya kami boleh terkoneksi lewat siaran ini juga salah satunya. Terima kasih Tuhan, semoga ada manfaat baik, ada berkat yang Tuhan titipkan buat kami lewat percakapan kami pada malam hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Nah, saudara, siapa Bapak yang ada di samping saya yang tadi main piano? Ini namanya Pak Arif Gunadibrata. Jadi kita dulu, saya kenal Pak Arif itu tidak di sini. Tidak di sini, sudah. Ya, waktu di sana. Di Sidoarjo, dulu ya. Ketua pemuda ya? Ya. Ketua Komisi Pemuda KPR, Komisi Pemuda Remaja GKI Sidoarjo. Nah, waktu itu saya masih sekolah minggu ya. Sama-sama di satu jemaat bertumbuh di sana. Nah, kali ini dipertemukan kembali di GKI Jemur Sari. Nah, Pak Arif Gunadibrata, ini kebetulan ada istrinya juga mendampingi syuting hari ini. Anak-anak sudah jauh ya? Jauh, di luar negeri, sekolah kerja ya. Ya, ada yang kerja. 2 anaknya laki semua ya, dan beliau berjemaat di GKI Darmo Satelit Surabaya. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit di awal ini kenapa kemudian kita menghadirkan Pak Arif. Jadi kalau saya lupa malah ini edisi Cerita Malam Jumat yang keberapa, tapi saya mau cerita pada mulanya. Tadi waktu kita makan bersama sebelum syuting ini saya cerita asal muasal pada mulanya CMJ itu kenapa? Karena waktu itu mulai pandemi, orang tidak bisa kumpul, kita mikir bagaimana bisa terkoneksi dengan jemaat, khususnya DKI Jemur Sari, dalam format yang lebih santai seperti ini. Kenapa bukan ibadah online? Kenapa kok GKI Jemur Sari nggak bikin ibadah online sendiri? Karena kami berpikir sudah terlalu banyak konten hari Minggu itu ibadah online dimanapun silahkan pilih. Termasuk Sinode mengadakan juga kan. Nah, kita pikir lah waktu dulu sebelum pandemi Kamis itu hari doanya Jemaat GKI Jemur Sari. Doa malam Kamis itu pokoknya hari Kamis gitu ya. Pak Tegi, Bu Kristin itu yang aktif sekali, Pak Jarwo, Bu Jarwo, Bu Narti, Pak Linggar gitu. Nah, setelah pandemi kan tidak bisa. Nah, kita pikir oh ya wis, kita pakai hari Kamis saja. Nah, tapi kalau kemudian acara dibikin cerita Kamis malam kurang menjual. Ya, brandingnya kurang. Jadi kita Kamis malam itu kalau orang Indonesia membahasakannya itu malam Jumat ya, dibikin malam Jumat. Itu gimmick saudara. Nah, memang kesannya jadi serem. Karena malam Jumat.
Nah, tapi justru disitulah ini namanya jualan kan Pak Oh ya. iya. Kan harus pakai gimmick-gimmick gitu ya. Harus kuat. Supaya orang nonton kan. Ya. Nah, masuk dibikin persekutuan Kamis malam, udah ada yang nonton gitu. Nah, karena itulah. Nah, awalnya orang-orang itu takut nonton. Oh, dipikir horor. Apalagi font, kalau saudara tahu font judulnya itu Cerita Malam Jumat itu memang font horor begitu ya. Tapi lambat laun orang mulai sadar, oh ceritanya lucu-lucu, ceritanya memberkati tentang keluarga dan segala macamnya. Nah, sampai pada satu waktu Pak Arif ini tanya, Mbok, ini Cerita Malam Jumat kok kira-kira kok gak pernah serem sesuai judulnya. Yuk kita bikin cerita episode yang agak serem. Gitu. Nah, inilah waktunya. Inilah waktunya. Siap. Jadi kenapa kemudian kita mengkondisikan mood kita supaya hitam-hitam begitu ya. Betul. Pianonya piano juga hitam. Ini awalnya putih. Hanya untuk edisi ini kita cat hitam gitu supaya, khusus. Ya. Sampai sebegitunya gitu. Nah, ini tutsnya kalau saudara tutsnya malah hitam. Hitam gitu. semua ini. Hitam. Nah, kita akan cerita tentang itu. Nah, saudara silakan saudara menyimak dengan seksama, mungkin lampu sedikit dimatikan, temaram gitu redukan ya. Supaya suasana yang mendukung. Dan jangan lupa, ini hari ini syutingnya Jumat loh. Hari ini itu Jumat. Oh, Jumat. Jumat. Pas, jadi mendukung, semesta mendukung. Jumat, iya. Meskipun tayangnya nanti Kamis malam Jumat ya. Tapi masih hubungan sama Jumat ini. Betul, begitu. Jadi kira-kira itu, saudara, prolog awal tentang edisi hari ini. Nah, lagi-lagi kenapa Pak Arif? Karena katanya ini Pak Arif ini punya pengalaman spiritual tentang hal-hal yang begitu-begitu, yang dia ngalami sendiri, yang mungkin menarik untuk kita lihat dari perspektif seorang Pak Arif bagaimana memandang hal-hal yang seringkali ya buat orang Kristen pun ada yang masih menganggap itu sesuatu yang menakutkan gitu. Siap. Ya. Silakan Pak Arif, mau mulai dari mana ini? Cerita dulu aja dulu Anda itu siapa dan saya itu lahir Kristen. Ya, lahir Kristen dari keluarga Kristen, kemudian aktif tadi sudah disebutkan di GKI Sidoarjo. Yes. Setelah itu saya juga pernah pelayanan secara rutin di GKI Jemur Sari loh. Pemain organ di sini. Zaman dulu waktu Pak Sardius Kuncoro, waktu pendetanya masih zaman-zaman itu lama-lama ada Bapak Wong Tesin. Betul. Utesin. Ya, nah, itu juga partner saya bermain piano itu dulu. Oh. Saya rutin minggu keberapa gitu setiap kali sore mesti ibadah di sini, main musik di sini. Bon-bonan. GKSS. Baru tahu aku ini. Iya, Gereja Kristen seputar Surabaya. Iya. Siap. Nah, jadi saya lahir di lingkungan GKI lah ya. Nah, seperti biasanya orang GKI itu yang hal begini-begini kan memang tidak terlalu dibahas di dalam kehidupan rohani. Ya biasanya ya kita percaya sama Tuhan dan lain sebagainya. Tidak salah, itu betul. Tetapi memang fenomena-fenomena kayak gitu menjadi tidak diterangkan secara jelas sehingga banyak orang-orang GKI, termasuk saya, sampai saya dewasa, ya kalau dibilangin mengenai yang serem-serem takut. Malam Jumat salah satunya ikon yang membuat orang itu biasanya jadi takut. Nah, tetapi saya itu mempunyai kekuatan otak kiri, logika yang sangat-sangat kuat. Sehingga di dalam logika yang sangat kuat, itu tidak bisa dijelaskan. Saya bingung. Otak kanan saya isinya cuma satu. Tuhan, that's it. Jadi di dalam otak kanan saya itu hanya bilang adanya itu cuma Tuhan. Nah pada saat ada Tuhan, lah terus melihat fenomena yang aneh-aneh, itu apa? Kalau bukan Tuhan, apakah itu Tuhan? Katanya bukan. Lah itu apa? Pemahaman itu tidak bisa dijelaskan oleh otak kiri saya sebagai orang yang logikanya sangat kuat. Nah ceritanya ya sampai dewasa ya kalau gelap, kalau malam, kalau diceritain yang aneh-aneh gitu ya takut. Wajar. Sampai
kira-kira sebenarnya pengalaman spiritual kayak begini ini baru saya temui atau Tuhan mengizinkan lah saya untuk melihat itu mengalami itu mulai 2007 ke atas. Jadi kalau sekarang 2020 ya kira-kira 13 tahun lah. Nah selama 13 tahun itu memang ada fenomena-fenomena yang saya alami tetapi nggak bisa dijelaskan secara logika. Nah pada saat logika saya, otak kiri saya tidak bisa berjalan, saya baliknya ke otak kanan. Jadi selalu doa. Doanya itu adalah Tuhan, ini apa? Ini apa? Fenomena ini apa? Kok ada yang kayak begini? Yang pernah saya alami sendiri, bukan yang serem-serem. Ya jadi bukan terus kalau wah serem gitu, enggak. Ya cuman melihat kayak anak kunci bergoyang sendiri begitu. Terus ada, lah ini apa ini? Tapi saya tidak takut, saya deketin. Ini dilihat tidak ada angin, tidak ada apa gitu ya, sampai tidak ada angin. Tapi kok goyang sendiri? Saya deketin sampai segini. Lucu. Malah kalau seingat saya film itu. Goyang sendiri gitu ya. Tapi terus saya berpikir, ini apa? Ya, film-film sudah, jangan lihat film sudah. Lihat film itu merusak otak lah. Itu urusan komersial semua lah. Tetapi kalau non film dan kita alami dan itu Tuhan izinkan saya alami, akhirnya membingungkan. Nah, kemudian saya tanya sama Tuhan, saya itu diterangin ini apa? Dan akhirnya Tuhan tahu kalau saya itu dikasih penjelasannya itu lewat sesuatu yang tidak masuk akal, saya malah tidak bisa terima. Dan itu misalnya saya dikasih mimpi gitu ya. Saya tidak pernah percaya mimpi, jadi ya percuma dong saya dikasih tahu melalui mimpi. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba di depan saya ada figur yang tiba-tiba muncul, bleng, terus ngasih tahu, gitu, saya bukannya percaya malah takut, terus lari. Sehingga message pembelajaran tidak bisa. Nggak nyampe. Jadi saya harus ini apa namanya menggunakan panca indera saya untuk bisa dijelaskan. Karena orang itu sebenarnya ada 3 macam. Ya, dari belief-nya, point of belief-nya ada macam. Yang pertama itu orangnya itu audible. Kalau audible itu berarti krungu apa percaya. Tidak usah lihat. Dengar aja percaya itu audible. Ya kan? Terus ada juga yang visual. Nah, visual sebelum saya melihat sendiri, saya tidak percaya. Itu orang tidak bisa percaya gosip. Diceritakan, di sana ada gini. Orang percaya. Nanti kalau saya lihat sendiri, iya bener ya, baru percaya. Nah ada yang ketiga, itu kinestetik. Kinestetik itu kalau tidak saya megang sendiri, saya tidak percaya. Kayak Thomas tuh di dalam Alkitab. Thomas itu bilang, bilang sebelum saya mencucukkan jari saya ke lubang tangannya, saya tidak akan percaya. Nah itu kinestetik. Nah saya kinestetik. Nah tapi kalau saya kinestetik kemudian terus ditujuin begitu, nah malah takut. Sehingga harus ada ini. Lah gimana caranya? Saya doa, Tuhan saya ingin belajar, saya ingin tahu ini apa. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan saya mengalami dalam kehidupan saya di tempat kerja, di kehidupan sehari-hari, ada orang-orang atau yang dikirimkan oleh Tuhan untuk kasih tahu. Dan ini luar biasa. Dan itu lintas batas agama. Ada yang dari Kristen, ada yang dari Katolik, ada yang dari Islam, ada yang dari Kejawen, ada yang dari kayak Buddha-Buddha begitu. Itu mereka datang tanpa saya kenal, tanpa saya minta, mereka menyampaikan sesuatu. Nah, itu luar biasa. Setelah itu saya bilang, lah terus bagaimana cara apa namanya mengertinya? Sebagai contoh, saya itu pernah suatu hari itu di titik stres yang paling bawah gitu kira-kira. Saya itu berdoa. Bisa. Kalau tidak ada makanan saya stres biasanya gitu. Nah, itu titik terbawah stres. Saya itu sampai sempat tanya, Tuhan, kamu itu ada apa enggak? Tuhan, kamu itu benar-benar ada atau enggak? Ya. Nah, ceritanya ya enggak bisa dijawab toh wong tanyanya ya kayak doa gitu. Tuhan, kamu itu ada apa enggak? Let me know. Do you exist or not? Gitu. Nah, surprisingly, beberapa hari kemudian saya ditelepon, dia tanya gini, Rif, kamu kalau dilunuti mau enggak? Apa? Ini loh ada pendeta berkebangsaan India, orang Malaysia tapinya khotbah lagi di Jakarta. Terus dia bilang, dia itu nginep di hotelmu, di hotel tempat saya nginep. Tak nunutkin kamu enggak?
Oh ya tidak apa-apa, nunut aja kok, ya toh. Ya sekalian daripada ngongkosi taksi atau Uber, nunut. Jadi dia naik di tengah perjalanan kami ngomong-ngomong dalam bahasa Inggris, kita cerita-cerita ya soal keluarga lah. Tiba-tiba dia bilang, Arif, I have a message for you. Saya punya pesan buat kamu. Nah pesannya itu dia bilang, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya bilang, kamu tahu dari mana? Itu. Ini kamu tahu dari mana itu? Tidak tahu. Jangan tanya dari mana. Pokoknya saya dapat pesan dari Tuhan untuk menyampaikan ini ke kamu. Selesai. Setelah itu saya nggak pernah kelihatan orang itu lagi. Besoknya saya cari gitu ya nggak ketemu di hotel gitu. Barangkali saya tanya nggak ketemu. Tetapi pesan itu begitu mengena saya lihat loh. Nah itulah doa yang beberapa hari yang lalu. Nah itu kalau sekali gitu tidak apa-apa saudara. Tapi kalau itu berkali-kali saya alami dalam kehidupan, akhirnya saya berbicara bahwa loh Tuhan itu bisa diajak omong loh. Nah mulailah saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan terang no fenomena-fenomena yang saya lihat ini apa. Nah itulah saya diizinkan untuk melihat-lihat kayak gitu Pak. Saya juga pernah belajar. Sampai suatu saat saya dipertemukan juga dengan seorang profesor dari Universitas di Jogja. Beliau meneliti tentang frekuensi daripada energi-energi yang itu. Nah, ini itu juga secara lebih saintifik ya. Lebih saintifik dan mereka bisa menjelaskan kepada saya itu bentuknya bagaimana. Jadi otak kiri saya lebih bisa menerima itu modelnya. Itu kira-kira. Gak ke belakang lagi tadi belum sempat diceritakan itu. Ada banyak orang dari lintas keyakinan, lintas agama yang menjadi sarana Pak Arif untuk kemudian tercerahkan tentang hal-hal begitu. Itu ngapain orang ini? Ngapain? Kalau orangnya macam-macam. Ada yang paginya dia naik bis dari Banten. Kemudian terus dia seperti mendengar pesan bahwa dia harus cari orang yang namanya Arif di Pulau Gadung gitu. Terus seharian di keleleran di Pulau Gadung nyari sampai akhirnya ketemu di perusahaan saya, tanya sama satpam, di sini ada yang namanya Pak Arif. Ada. Orangnya masih malam, padahal jam 8 malam, masih ada di kantor. Saya dipanggil, Pak ada tamu mau ketemu Bapak. Hah? Aku udah ada janjian ya, mau pulang. Terus akhirnya dia muncul. Setelah muncul dia cerita panjang lebar dan sebagainya. Saya sampai bingung, Bapak ini maunya apa ya? Bapak kenal sama saya? Enggak. Terus Bapak ini maunya apa? Lah ini susah saya jelasin. Tapi karena kepekaan saya bilang, Bapak punya pesan ya buat saya ya. Ayo Pak cerita. Dia langsung, lah kalau Bapak sudah cerita gitu, saya gampang masuknya. Mulai dia cerita, dan itu menjawab doa saya. Di antaranya, dia bilang, Pak, Bapak ini tidak usah khawatir sama yang gitu-gitu. Tidak usah takut. Kenapa? Karena Bapak itu sudah punya proteksi. Saya bisa memvisualkan. Bapak itu sudah diproteksi. Diproteksi apa? Ada orang lain lagi yang bilang, Pak itu ada kayak cincin, ada 7 lapis begitu loh melindungi Bapak. Ada kisah yang kayak gitu. Ada juga yang bilang, Pak Bapak ini sudah diliputi dengan ribuan tentara Pak. Dengan kereta kuda, saya bisa memvisualkan. Bapak sudah dilindungi, ini tidak usah takut Pak. Ini hubungannya dengan apa ya? Akhirnya sampai terjawab, ada yang datang ke saya malam-malam, kalau di 9:30 malam di pabrik, dia datang, dia bilang, Pak, Bapak ini orang sakti ya? Saya bilang, enggak, saya enggak sakti. Bapak pasti punya ilmu deh, saya mau berguru sama Bapak, Bapak ilmunya apa? Saya bilang, saya enggak punya ilmu Mas. Saya cuma punya Tuhan. Tuhan saya namanya Tuhan Yesus. Dan itu yang saya percayai. Kalau Bapak melihat sakti, berarti yang sakti bukan saya, tapi Tuhan saya. Dia bukan orang Kristen. Terus dia bilang, kenapa Bapak kok melihat itu? Saya melihat Pak, Bapak ini kayak begini, ini sakti. Dan buktinya, saya sudah mengirimkan 2 kali santet kepada Bapak. Balik Pak. Oh kapan itu ya? Masa Bapak tidak kerasa sama sekali? Ya waktu itu saya ingat-ingat saya pernah diare berkepanjangan. Nah, ya mungkin itu Pak, dampaknya cuma diare saja. Tapi Bapak tidak bisa disantet Pak. Berapa bulan sampai? Sampai hitungan bulan, 3 bulan. Sampai ngecek rumah sakit dan lain sebagainya. Ini tidak ada penyakitnya. Ya sudah. Berhentinya karena tahu tidak apa? Karena makan nasi Padang. Terus diarinya berhenti. Rendang toh? Rendang. Iya, nasi Padang. Nasi Padang pakai rendang. Ini berhenti. Jadi kasih sambal yang banyak itu malah berhenti.
Jadi istilahnya gak mempan gitu. Gitu. Terus saya merenung gitu. Merenung, lah ini kok kayak gini ya? Kenapa ya? Orang ini cerita enggak dia dikirim oleh maksudnya disuruh ngirim? Ya, disuruh siapa orang, gitu. Ada orang yang kurang suka lah karena memang urusan kerjaan, urusan bisnis dan lain sebagainya. Terus meminta dia untuk santai tenai Arif. 2 kali percobaan. 2 kali percobaan. 2 kali yang kedua kali balik ke yang mengirim. Oh. Balik yang mengirim karena terus kemudian saya memang tahu ada orang terus tiba-tiba jadi stroke gitu. Oh, oke. Dia kok papanya kayak gitu kok tiba-tiba kayak stroke semper-semper gitu. Saya enggak pernah peduli. Terus dia bilang, "Oh, itu yang kirim." Waduh, kasihan juga ya. Tetapi orangnya terus kemudian mengakui dan dia sempat bertobat terus didoakan terus sembuh sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dibawa ke gereja ada sebuah KKR gitu ya di Jakarta. Jadi didoakan sembuh. Nah, tetapi saya pernah ngalami disantet 2 kali sehingga itu meneguhkan saya tentang bahwa saya itu punya Tuhan itu berkuasa. Itu yang lebih penting daripada kita bingung soal setannya, soal malam Jumatnya, gitu kan. Dan malam Jumat itu dikisahkan karena banyak setan berkeliaran itu. Ya kan, makanya harus Kamis malam. Ya, Kamis malam. Tapi kalau di luar negeri di itu Amerika Jumat, Friday the 13th, Jumatnya. Jadi bukan Kamisnya tapi Jumatnya. Karena mereka punya belief kalau Jumat malam itu Tuhannya mati. Yang Jumat Agung. Good Friday, ya. Good Friday. Jadi tidak ada Tuhan. Sehingga waktunya setan untuk keluar. Ya, pemahaman itu. Nah, Tuhan baru ada lagi kalau Minggu pagi. Kira-kira gitu. Nah, pemahaman itu kemudian muncul sebuah mitos dan cerita, lagi-lagi branding lah. Ya, branding yang memunculkan ada Friday the 13th, kemudian kenapa itu jadi malam Jumat. Nah, itu dia. Nah, sekarang yang menarik kan kita pemahaman ini bahwa saya mengalami banyak lah Pak Pendeta bahwa di mana-mana di gereja saya juga ada anak-anak yang diberi kemampuan untuk melihat begitu-begitu diganggu dan lain sebagainya. Mereka juga tanya gitu. Gimana sih supaya tidak takut? Pak Arif bisa secara visual Tidak bisa. Saya nggak lihat mau. ini atau ini ada kamera. Itu istri saya. Ya, itu ada yang cantik-cantik di sana. Itu pasti bukan yang itu. Itu aman lah. Bentar. Timer sudah berapa menit? 25. Masih lanjut. Masih lanjut. Oke. Nah, begini ceritanya adalah ada dua pemahaman penting buat orang Kristen. Nah, ini biasanya yang harus dijelaskan dulu sebelum waktunya habis. Jadi 2 pemahaman penting itu, yang pertama bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Maha kuasa itu berarti kuasanya sudah jedok, sudah di atas sendiri. Sudah tidak ada lagi yang di atasnya lagi. Sehingga dia itu mempunyai kuasa terhadap apapun. Dan itu harus pemahamannya, harus belief menjadi iman. Dalam wujud Yesus Kristus. Itu Tuhan. Itu yang saya agak nggak setuju dengan istilah mahasiswa. Nggak cocok itu. Karena jadi sombong kan. Iya, merasa dia hebat gitu ya. Karena saya bukan siswa, mahasiswa. Itu rasanya gitu. Nah, ini maha kuasa. Maha kuasa. Ya. Tuhan itu maha kuasa. Oke. Itu yang pertama. Dan itu harus diingat. Rule number 1. Tuhan maha kuasa. Nah, yang kedua, itu bahwa kita harus paham dan yakin bahwa manusia itu diciptakan itu dengan kasta atau level tertinggi. Dalam Alkitab disebutkan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Kalau segambar dan serupa Allah, yang pasti yang aneh-aneh kayak gitu pasti tidak segambar dan serupa Allah lah. Nah, berarti kastanya dia sudah yang paling tinggi. Sehingga apapun yang ada di dunia selain manusia itu ada di bawah. Sehingga logikanya seharusnya yang di bawah itu takut dengan manusia. Bukan sebaliknya bahwa manusia harus takut dengan yang di bawah. Ya. Perintah Tuhan adalah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sehingga itu perintahnya bukan buat sapi, tapi buat manusia. Nah, sehingga manusia itu harus pemahamannya itu. Jadi 2. 1, Tuhan Maha Kuasa. 2, manusia itu jedok. Nah, tapi setelah saya jelaskan itu banyak orang bilang, tapi saya masih takut. Nah, kalau masih takut, rule number 1 balik lagi. Tuhan Maha Kuasa.
Sehingga kalau takut gimana? Ya doa. Dan doa itu benar-benar bisa melengkapi kita, membuat yang sana takut dengan sini. Gimana kalau ini menjawab statement ini? Banyak orang Kristen pun masih nggak cukup pede bahwa dia doa sendiri dan itu punya kuasa. Wah, cukup itu. Harus ono pendeta gitu. Harus undang pendeta. Ini pendeta juga bukan ya? Bukan ini. Kalau dari ngomongnya tadi sudah kayak pendeta. Kayak pendeta. Kayak pendeta wannabe. Pendeta Arif, pendeta Ariel. Apakah harus begitu? Ini mungkin Nah, pertanyaan dari sebenarnya teman-teman. kuasa doa itu besar itu kalau didoakan dengan benar. Jadi manusia Kristen yang sudah percaya sama Tuhan itu pasti punya kuasa seperti manusia yang seharusnya, yang dikasta itu. Jadi kalau kita nggak percaya dan kita masih takut dengan begitu, berarti kita tidak mengakui bahwa kita ciptaan tertinggi. Ya, dan kita itu diberikan pendamping namanya Roh Kudus. Nah, itu Tuhan yang ada di dalam kita yang bisa dipakai untuk menguatkan yang namanya doa itu. Ya. Nah, itu saya alami. Pada saat saya, ya setelah 2007, itu mendapat kesempatan lah. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk mengalami itu. Dalam segala hal loh, doa itu luar biasa. Serius, dan pada saat sekali saja kita itu melihat, didoakan dan terjadi. Dan kita merasakan, SPD-nya langsung tinggi. Bisa. Jadi kalau ada yang pertama kalau melihat ada fenomena aneh, ada fenomena malam Jumat gitu ya. Aneh. Pertama, tidak bisa takut. Loh kok tidak bisa takut gimana? Nah kan Tuhannya berkuasa. Ya. Kita ciptaan tertinggi. Pangkatnya itu udah jenderal gitu. Ya toh. Masa jenderal itu kemudian lihat ada kopra aneh-aneh main-main gitu terus takut. Nah terus dia suruh pergi, kamu pergi, nggak usah di sini. Ya, saya tidak mau diganggu, selesai. Nah tapi takut ngomong gitu, dengkul wis gemeteran begini ya toh. Doa. Tuhan proteksi saya. Saya takut. Berserulah pada Tuhan. Wis tenang. Ada cerita bahwa saya dimeloi Pak. Dari sini kemudian meloi. Ya mungkin iya, dan itu mekanismenya benar bisa terjadi. Tetapi percayalah bahwa rule number one, Tuhan itu berkuasa. Kuasamu terlebih besar. Itu tadi lagunya ya. Kuasamu terlebih besar. Itu sudah, itu statement of faith. Dan itu yang membuat yang lainnya itu percuma aku medeni Arif ini. Gitu. Sehingga buatlah supaya orang gitu itu yang itu berpikir bahwa percuma orang ini tidak ada takutnya karena dia punya Tuhan. Terus buat apa ditakut-takuti? Pindah dia. Yang lain aja gitu ya. Yang lain aja. Ke situ aja. Oke. Jadi mekanismenya harus dipelajari begitu. Malu toh kalau punya Tuhan terus Tuhannya itu mengizinkan kita ditakut-takuti. Malu. Iya kan? Malu. Kita harus imannya harus segitu kuat ya. Nah itulah yang membuat saya dulu ya takut dengan begitu. Pokoknya saya malam gelap takut, terus saya tidak takut. Karena pemahaman ya itu tadi. Ya, tapi itu betul-betul ada, bukan tidak ada. Dan saya bisa menceritakan, ceritain takut semua. Tapi ada pengalaman itu, tertentu dengan energi itu yang secara visual enggak bisa lihat. Ya. Audible juga enggak ya. Audible pernah lah ngalami suara anak kecil, suara gini, suara air, suara apa. Yang kalau dipikir secara logika enggak masuk akal. Enggak ada anak-anak, enggak ada apa. Saya tidur di lantai 9 dari sebuah hotel. Di sebelah sana di luar jendela ada suara anak-anak bermain. Ini anak-anaknya kalau di bawah bermainnya enggak dengar. Ya kayak gitu-gitu pernah lah sebuah hotel di Malaysia dan sebagainya. Itu ada fenomena-fenomena gitu. Tetapi lagi-lagi ya balik lagi ke rule number one. Terus doa aja kalau takut. Doa lah, kalau doa masih takut ya berarti kan kamu enggak percaya sama Tuhan. Jawabannya itu. Kalau percaya sama Tuhan berarti enggak takut. Makanya itu logika kita mengizinkan
saya karena very strong di logika, adanya 0 dan 1. 0 itu tidak ada Tuhan, 1 ada Tuhan misalnya. Ya sudah, saya percaya 1 ada Tuhan. Ya kalau sudah ada Tuhan, tidak ada yang lain. Selesai. Jadi iman itu harus gitu, sudah bu tengah-tengah. 1,5, 1,2, enggak, 1 ya 1, 0 ya 0. Nah, harus seteguh itu bahwa itu. Dan itu saya rasakan dalam setiap kehidupan. Misalnya, tidak usah ketemu yang aneh-aneh atau kita bilang setan atau apa. Main piano aja, saya bisa merasakan bahwa yang main piano bukan saya. Itu Tuhan. Setelah main piano, orang-orang bilang, Jamik ya Rif main ini tadi. Loh, aku tidak bisa loh. Buat disuruh lagi ya tidak bisa. Iya kan? Bahkan hari ini pun pada saat saya sharing, saya tidak mempersiapkan apa-apa. Saya tadi pun bahkan masih tanya, ini mesti ngomong apa ini? Tidak menyiapkan. Saya cuma doa tadi, sambil penyembahan, saya bilang, Tuhan, pakai saya. Ngomong lewat saya, tidak tahu sih diomong apa ya. Pokoknya tak sampaikan. Seperti itu. Kalau hidup di dalam Tuhan dan biar Tuhan yang menata hidup kita, ya modelnya kayak gitu. Nah kalau sudah Tuhan ada dan menata, wis tahu percaya, tidak takut enggak? Kayak gitu-gitu pasti tidak ada. Tidak ada yang ganggu maksudnya. Karena kayak gitu kan tidak bisa diusir sebenarnya. Nah ini statement menarik sebenarnya. Tadi kita sempat bahas ini waktu makan. Iya. Ya. Mungkin bisa diceritakan lagi ke teman-teman di rumah. Kayak gitu-gitu itu kan omnipresence namanya. Omnipresence itu ya di mana-mana ada. Jadi kalau bisa menembus tembok, bisa pindah ke sana, ya bisa pindah-pindah gitu. Nah pada saat omnipresence terus diusir kemana? Kalau misalnya ruangan ini sebagai sebuah boundaries, keluar dari ruangan ini. Lah kan tadi keluarnya ya nembus sana. Berarti kan ya baliknya ya bisa nembus. Nah terus piye ini caranya? Jadi yang sebenarnya kata-kata diusir itu lebih tepatnya kita membentengi diri kita untuk kita tidak diganggu. Itu kan lebih enak. Imun kita ya. Imun kita yang harus dibangun. Jadi kalau sebuah rumah, rumahku ini dia ono setan nih gitu aneh gitu. Nah, proteksilah rumah kita menjadi rumahnya Tuhan. Nah, di dalam rumah Tuhan itu berarti di dalam harus ada aktivitas-aktivitasnya Tuhan. Ya doa, ya persekutuan, ya memuji Tuhan. Ya itu otomatis nanti frekuensinya akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Nah, frekuensi inilah yang tidak membuat yang sana itu bisa masuk. Itu istilahnya mengusir. Jadi cara yang paling bagus untuk mengusir dari ketakutan, doa. Kalau rumahmu diganggu, tidak ada siapa-siapa yang diminta tolong, lakukan aktivitas rohani di dalam rumah. Doa, memuji Tuhan. Karena frekuensi itulah nanti yang akan mengusir dan membentengi rumah kita. Waktu Pak Arif tadi cerita sambil makan, saya terbayang langsung. Ini prinsip yang sama sebenarnya ketika kita berhadapan dengan corona-corona ini. Iya betul, sama. Jadi mau gimana, wong namanya virus ya di mana pun. Di mana-mana ada. Dan pemerintah bilang ya proteksi diri. Proteksi diri. APD. Iya. Alat vitamin, makan yang bagus, betul. Imun dibangun. Jadi ketahanan kita yang diperkuat kan. Nah, ketahanan kita sebagai orang Kristen supaya takut begitu tidak terserang begitu-begitu. Itu tadi. Ya kan? Jadi harus pakai APD dari Tuhan. APD dari Tuhan. Kira-kira. Ya. Nah, satu hal lagi mungkin. Siap, Pak Arif. Tadi sempat ngobrol juga. Ini mungkin pertanyaan nakal, tapi real. Kenapa kita nggak temukan kuntilanak, genderuwo, dan kawan-kawannya itu di tempatnya Pak Arif kuliah dulu? Di mana dulu? Di Amerika. Amerika di mana? Amerika di Arizona. Arizona. Ya, Arizona. Kenapa? Arizona. Kayaknya yang menang Biden ini. Kalau untuk daerah itu dibalik ya. Dulu anunya Trump. Tapi dulu merah ya? Dulu merah sekarang biru. Yang sekarang biru. Nah, kok nggak ada di sana? Sebaliknya Dracula kok nggak? Kok tidak ada di sini? Ya. Nah, itu gini. Jadi mekanismenya harus mengerti bahwa konsep itu sebagai energi lah.
ya. Jadi kayak kuasa gelap atau apa itu bentuknya energi. Kalau diwujudkan dalam sains itu bentuknya energi. Energi seperti apa? Seperti kipas angin yang ada di samping saya. Ya, kita bisa merasakan ada angin. Tetapi kan tidak bisa megang, tidak bisa melihat bentuknya. Nah, itu sebenarnya energi. Sama juga cahaya juga energi. Pada saat saya ngomong, ini sebenarnya ada energi yang saya lemparkan kepada Anda dan juga melalui frekuensi di sini. Saya ada frekuensi. Nah, itu energi semua. Ya, energi itu kalau dimampatkan itu menjadi sebuah kekuatan. Misalnya energi di atas dimampatkan jadi kutub negatif dan positif jadi kilat. Terus kalau awan itu dikumpulin terus berat jadi air. Nah, itu energi. Energi yang berubah jadi energi filamen-filamen menjadi cahaya. Pokoknya energi. Nah, itu yang dibilang setan itu juga energi. Nah, energi ini boleh milih bentuk sakarepe. Dia bisa memilih untuk menjadi sebuah angin. Nah, bisa menjadi sebuah kilatan cahaya. Aku kok ketok apa ya? Nah, itu yang dipilih itu tadi. Nah, otomatis dia bebas memilih. Bisa juga dia memilih figur kuntilanak atau figur pocong atau figur engkong kita yang sudah meninggal. Bisa milih. Lah, sekarang begini. Mereka kan ya perlu tampil, perlu acara. Message-nya kalau tampil itu kan supaya ditakuti. Nah, kalau orang nggak takut, gagal dia. Gagal toh message-nya. Nah, kalau munculnya itu jadi bentuk panda yang lucu inu gitu, ya kan nggak takut ini. Terus munculnya di tengah mall yang terang benderang. Kurang mendukung. Gitu, Hello Kitty. Anak-anak malah foto-foto gitu. Tetapi ya supaya mendukung ya harus cari jalan gang yang sepi, pinggirannya pas ada kuburan, pas ya malam, pas kemudian rambutnya begitu. Nah, muncullah supaya bagus. Nah, oleh karena itu tadi pertanyaannya kenapa yang munculnya model-model kayak gitu dan tidak di sana? Karena kalau model pocong itu diadakan di Inggris atau di Amerika, mereka gagal paham. Jadi tidak takut, tidak serem. Iya. Lah kenapa kok yang dipilih model pocong? Karena film. Ini semua masalah-masalah itu karena media. Media film itu suka mengekspos begitu ada suster ngesot, ada apa. Sehingga visual manusia terbenak di sini. Kalau lihat itu takut, kalau lihat itu harus takut. Jadi itulah yang dipilih. Ya kan? Kalau misalnya kayak misalnya Raffi Ahmad gitu, ya lucu. Ya kan? Nah, itu dia bisa memilih. Makanya kalau ada kayak orang mati, habis itu bilang, aku diimbani engkongmu, aku kemarin ketok orang kayak engkongmu, aku bisa. Itu bukan engkongnya, pasti bukanlah. Pasti bukan. Itu dipilih supaya lebih menjual, branding. Jadi energi ini menunggangi gitu ya, memakai memilih wajah. Tertentu sesuai untuk mendukung tercapainya misi mereka gitu ya. Betul. Oke. Ya. Dan itu bisa tidak kelihatan loh. Jadi bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan orang beneran itu menjadi jahat terhadap kita. Menjadi pikirannya jelek terhadap kita. Nah, itu ya energi itu sama aja. Jadi saya misalnya gini, dimasuki begitu, terus pikiran saya dikendalikan. Terus saya lihat Pak Ariel gini, terus jadi orang ini kok kayaknya enggak suka sama saya. Jangan-jangan orang ini nyolong ini nanti. Nah, itu pikiran-pikiran dikuasai oleh energi. Nah, supaya kita enggak dikuasai itu, isilah pikiran kita dengan Tuhan tadi. Proteksi. Imun tadi ya. Siap. Yes. Iya. Nah, itulah makanya kenapa muncul gitu-gitu. Jadi itu dipilih. Nah, supaya tidak bisa melihat, supaya tidak takut, supaya apa? Percaya dua hal itu. Satu, Tuhan lebih berkuasa. Dua, kita ciptaan yang tertinggi. Selesai. Oke. Ya, Pak Arif. Terima kasih. Ini sebuah kesempatan yang berharga kita bisa mendapat cerita seperti ini. Kali pertama setelah sekian belas episode cerita malam Jumat. Sekali lagi kita membahas tema yang
sesuai dengan judulnya. Iya. Sesuai dengan font judulnya. Bagus itu judulnya, dipertahankan saja karena sangat-sangat menjual. Oke, gitu iya. Ya. Iya, karena apa? Ternyata di malam Jumat itu ada cerita-cerita positif, ada cerita-cerita yang membangun, ada cerita-cerita yang memberkati, kan gitu toh. Tapi bukan cuma ditonton, iya. Harus subscribe. Iya. Lonceng. Like and subscribe dan lonceng, ding, gitu ya. Oke. Nah, saudara, ini biar kelihatan fungsinya saya sebagai pendeta. Ya toh, masih mengutip Alkitab dong, gitu Siap. ya. Bapak Ibu Saudara nanti setelah acara ini bisa lihat di Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ini ceritanya sama, ini di 3 Injil sinoptik. Ini salah satu cerita yang disinggung, diceritakan baik di Injil Markus, Lukas maupun Matius, ya. Kalau di Matius 8, kalau di Lukas 8. Nah, cerita tentang satu kali di Gerasa, sebuah daerah namanya Gerasa, ada seorang kerasukan setan. Ini setannya luar biasa, menyebut dirinya legion begitu, dan kemudian orang ini diceritakan sudah dirantai-rantai, itu rantainya putus-putus semua gitu ya. Jadi saking kuatnya kuasa jahat di dalam dirinya. Nah, yang menarik di versi Alkitab bahasa Inggris yang tua ini, King James Version, roh-roh jahat itu yang menguasai diri seseorang di Gerasa ini disebut sebagai unclean spirit. Unclean spirit. Jadi ceritanya kan kemudian nanti Tuhan Yesus datang menghardik dan kemudian si kuasa dalam diri orang ini minta kemudian terus pindahkan saya. Jadi tadi ceritanya pindahkan saya. Jadi memang sebenarnya itu omnipresent ya. Jadi itu pindahkan saya ke babi-babi. Oke. Babi-babi dan kemudian babi-babi ini kerasukan begitu terus terjun ke jurang, ke danau atau laut gitu ya dikatakan. Nah, ya menarik melihat kenapa kok ke babi. Nah, saya membacanya gini. Babi buat orang Yahudi itu masuk kategori nggak bagus, nggak halal, unclean. Nah, tadi unclean spirit, pneuma akatartos gitu ya, itu sesuatu yang memang unclean, tempatnya harusnya di yang unclean gitu. Nah, nggak mungkin, logikanya gimana? Sesuatu yang unclean kok masuk ke yang clean? Kita ini kan yang clean ya. Kita ini tadi Pak Arif bilang ciptaan yang terutama. Dia bilang tadi segambar dan serupa gitu. Ya, harusnya nggak di situ tempatnya toh. Ya, unclean spirit tempatnya ya di babi tadi, itu tepat itu. Unclean gitu. Tapi kalau babi dimakan kan masih boleh ya. Sate babi. Nah? Jadi saya kalau supaya setan itu takut, kita harus makan babi, Pak Pendeta. Kenapa? Loh, kok setan? Babi aja tak pangan kok. Apa mana setan? Jadi, wah, setannya takut. Ya. Orang Kristen makan babi. Setan masuk ke babi. Ya, babinya aja dimakan orang Kristen. Babinya dimakan orang Kristen. Wah, takut loh setan itu. Betapa powerfulnya. Jadi orang Kristen itu. Jadi bukan pesan, message-nya bukan jangan makan babi, justru makanlah. Untuk menunjukkan power kita gitu ya, kuasa kita. Ya, ini mulai ngawur. Tapi ya gitulah saudara. Jadi ini benar unclean spirit tuh. Unclean spirit yang masuk ke yang unclean. Nah, harusnya tidak ada pada kita ya, itu tadi imun kita itu secara spiritual ya. Jadi pengalaman Pak Arif 2 kali ya disantet saya. 2 kali. Saya belum mengalami. Dan jangan ya saudara ya, jangan coba-coba di rumah. Jangan coba dan jangan mendoakan begitu bahwa punya pengalaman yang sama seperti Pak Arif. Tapi itu pengalaman yang menarik yang ya bisa men-switch ya sebuah periode sebelum 2007 ke setelah itu kan mindset kita kan berubah karena memang ya ini sharing lagi tambahan sedikit karena memang Tuhan punya maksud kenapa saya harus belajar. Saya diizinkan untuk memimpin beberapa perusahaan yang katanya dulu dipenuhi dengan kuasa jahat, bahkan dipersembahkan kepada setan dari 4 penjuru mata angin. Itu ya pernah.
Sehingga kacau semua. Nah, ini saya dihadirkan ke sana untuk memahami dan membersihkan. Dan membuat itu jadi berkat buat orang banyak. Jadi memang ada tujuannya. Kenapa Tuhan kok meminta saya untuk belajar gitu. Ya. Pak Arif ini, oh ya tadi belum diperkenalkan ya. Beliau memimpin beberapa perusahaan dan posisi di beberapa perusahaan itu yang posisi CEO begitu. Terakhir ini sekarang di PT Noyorono Semarang ya. Itu Kudus, pabriknya di Kudus. Ya, tapi Jakarta kantornya. Ya, jadi tadi ini langsung dari Semarang ya. Dari Semarang Surabaya ke rumah sebentar, mandi-mandi, makan sama kita, sama saya, sama istri, langsung ke sini. Syuting. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Luar biasa. Semoga bisa memberkati. Ya, kalau bisa satu ref lagi tentang satu lagi. Kuasaku lebih besar. Kuasaku lebih besar. Saudara, mari kita berdoa. Seharusnya kami tidak ragu Tuhan bahwa kuasa-Mu itu lebih besar, kuasa-Mu itu yang terbesar dari apapun. Seharusnya kami juga tidak ragu bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan beri status yang luar biasa, yang segambar dan serupa dengan Engkau. Maka ciptaan-ciptaan lain itu seharusnya kami tahu bahwa itu lebih rendah dari kami. Termasuk segala hal yang mungkin sekali waktu mengganggu kami. Energi-energi, kuasa-kuasa kegelapan yang kami sering sebut itu kuasa jahat apapun itu. Alkitab menyebut unclean spirit dalam cerita orang yang kerasukan di Gerasa. Kami seharusnya percaya bahwa diri kami adalah diri yang tidak pantas, tidak layak untuk didiami para unclean spirit itu. Biarlah kami boleh terus memelihara hidup kami boleh memelihara kekudusan kami boleh terus dekat dengan Engkau sehingga apapun yang ada dan mengganggu kami tidak pernah takut. Karena seperti lagu barusan, kuasa-Mu terlebih besar dari segala apapun. Terima kasih buat Pak Arif, terima kasih buat kehadirannya, terima kasih Tuhan sudah mempercayakan sebuah periode pengalaman berharga selama sekian waktu yang sudah dia jalani. Sehingga hari ini lewat pengalaman-pengalaman spiritual itu dia boleh bercerita pada kami. Puji syukur untuk acara ini. Pada akhirnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan yang terbaik dan terbesar melampaui apapun bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam saudara. Sampai jumpa di cerita malam Jumat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.